warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini KKN 69 bersama saya Septina Munasiha selama 30 menit ke depan. Dan bersama saya sudah ada Ibu Titi Rahmawati, Ketua Pusat Gender dan Anak UIN Wali Songo Semarang. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Septina. Sehat nggak Bu? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu sudahkah kita sadar kesetaraan gender di lingkungan kampus? Oke, untuk mengawal ini, menurut Bu Titi, pengertian dari kesetaraan gender itu sendiri itu yang seperti apa, Bu? Ya. Terima kasih Mbak Septina dan selamat pagi untuk kawan-kawan KKN dan dimanapun berada. Pertanyaan bagus dari Mbak Septina, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu adalah suatu upaya, suatu tindakan di mana memberikan kesempatan secara adil baik kepada perempuan dan laki-laki. Itu namanya kesetaraan gender. Oke. Berangkat dari pengertiannya nih Bu, terus siapa saja sih Bu yang bisa terlibat dalam kesetaraan gender ini sendiri? Banyak pihak yang bisa terlibat di dalam kesetaraan gender. Dimulai dari misalkan kalau ini ya secara umum dalam lingkungan keluarga, itu pastinya ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, itu bisa menjadi para pihak yang bisa terlibat di dalam pembentukan kesetaraan gender di dalam lingkungan keluarga. Kalau di dalam masyarakat, ya para pejabat yang terlibat, misalkan ada Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kalau di lingkungan kampus ya tentunya para dosen, para pimpinan, para mahasiswa itu juga bagian penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oke, berarti orangnya itu tidak terbatas harus perempuan atau laki-laki seperti itu, Bu? Enggak. Justru yang namanya kesetaraan gender ini dibangun bersama antara laki-laki dan perempuan. Iya. Oke. Itu penjelasan yang sangat membuka pandangan kita ya kan. Selama ini di luar tuh kita taunya yang menyuarakan kesetaraan gender itu hanya perempuan ya, Bu. Nah, itu pengertian yang salah kaprah. Saya ingin menegaskan bahwa isu kesetaraan gender itu bukan hanya miliknya perempuan. Justru isu kesetaraan gender itu harus dibangun bersama antara laki-laki dan perempuan. Saya juga sering miris ketika ada pelatihan-pelatihan tentang gender gitu ya, atau ada workshop gitu ya, rata-rata yang diutus adalah perempuan. Sehingga mindset orang itu ketika mendengar kata gender dikiranya bahwa itu adalah perempuan. Gender itu adalah melibatkan perempuan dan laki-laki. Kalau tidak ada keterlibatan laki-laki dan perempuan, maka kesetaraan gender ini justru tidak bisa diwujudkan. Ini adalah kerja bersama. Iya. Terima kasih Bu Titi sudah meluruskan stigma yang kurang benar ya. Iya, betul Mbak Sati. Iya. Kemudian gimana sih Bu seseorang itu bisa dikatakan sadar kesetaraan gender gitu Bu? Ada kriteria khususnya nggak sih Bu? Ya, yang pertama tentunya kalau kita mengukur ya dalam bahasa kesetaraan gender itu indikator bahwa dia sudah masuk pada kesetaraan gender itu ada 4 hal. Yang pertama adalah akses. Jadi setiap orang baik laki atau perempuan itu diberikan akses yang sama. Nah, memang selama ini kadang perempuan mendapatkan perempuan sebagai kelompok rentan gitu ya, perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan itu jarang mendapatkan akses dalam hal apapun. Nah, maka dipastikan bahwa akses ini bisa dipunyai oleh laki dan perempuan baik dewasa atau anak-anak, terutama juga kelompok rentan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Harus dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki baik tua atau muda, baik anak-anak atau remaja juga bisa melakukan partisipasi ya. Kemudian yang keempat adalah kontrol, bahwa semua pihak baik laki dan perempuan dalam semua usia ini bisa melakukan kontrol terhadap apa yang terjadi. Lalu yang keempat adalah manfaat. Jadi setiap pihak baik laki atau perempuan ini bisa memberikan kemanfaatan dan mengakses kemanfaatan. Nah, tidaknya dikatakan orang sudah
terlibat atau melakukan kesetaraan gender ketika terlibat dalam 4 hal ini. Contoh hari ini KKN misalkan ya, bahwa mahasiswa dan mahasiswi itu diberi kesempatan yang sama untuk KKN. Tidak ada perbedaan KKN laki-laki dan KKN perempuan. Nah itu bagian dari akses. Kemudian pada saat KKN itu sendiri, para mahasiswa dan mahasiswi itu diberikan partisipasi yang sama. Karena poin-poin yang dinilai adalah sama, tidak dibedakan gitu ya. Itu namanya diberikan juga partisipasi yang sama. Kontrol misalkan dalam program kerja kelompok KKN bahwa mahasiswa dan mahasiswi dalam kelompok itu punya hak kontrol yang sama gitu ya. Kemudian manfaat, sama-sama bisa mengambil kemanfaatan ketika kelompok KKN itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Iya, itu tadi 4 kriteria ya Bu, bisa dikatakan sadar kesetaraan gender. Kemudian di mana kita dapat menerapkan kesetaraan gender Bu? Apakah hanya di tempat-tempat tertentu atau bisa di semua ruang publik? Kesetaraan gender itu bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Dari lingkungan terkecil adalah diri kita sendiri, individu. Jadi individu kita ini adalah bagian bagaimana kesetaraan gender ini bisa diwujudkan. Lalu setelah individu adalah jaringan berikutnya adalah keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat ya. Jadi setelah individu ada keluarga. Lalu setelah keluarga ditarik lagi jaringan yang lebih agak luas yaitu masyarakat. Nah, selain masyarakat ditarik lagi yang lebih luas lagi adalah negara. Jadi kesetaraan gender ini bisa dibangun dari yang spesifik individual sampai konteks bernegara gitu. Ya, jadi semua lapisan bisa ikut serta ya Bu? Bisa, tidak terkecuali. Oke. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa kesetaraan gender ini kesadarannya bisa dimulai dari diri sendiri ya Bu. Nah itu kapan sih waktu yang tepat untuk belajar dan sadar mengenai kesetaraan gender ini Bu? Kalau belajar tentunya kesetaraan gender ini awalnya harus diajarkan sejak dini ya, terutama di dalam keluarga. Kalau anak-anak kan pembelajarannya pedagogi ya, harus diajari oleh orang dewasa. Kalau belajar orang dewasa ya sepanjang kita bisa mampu mengakses pengetahuan itu dan mengimplementasikan itu kita lakukan. Contoh nih, kalau misalkan di pendidikan anak usia dini itu sebenarnya harus mulai ditanamkan pendidikan kesetaraan gender dalam banyak aspek ya, misalkan terkait tadi pemberian peluang ya, akses. Misalkan kalau di PAUD gitu ya, sama-sama diajari toilet training misalkan. Toilet training berarti tidak dibedakan, jadi bahwa laki-laki diajari kemandirian toilet training, perempuan juga seperti itu. Atau misalkan mengenalkan anggota tubuh ya, anggota tubuh laki-laki dan perempuan. Lalu anggota tubuh mana saja yang itu tidak boleh disentuh orang lain. Nah itu bagian dari pendidikan kesetaraan gender sejak dini ya. Kemudian kalau sudah dewasa ya, remaja dewasa, untuk remaja juga bisa mengenalkan kesetaraan gender itu bagaimana kemudian relasi laki-laki dan perempuan itu tidak lagi relasi yang toksit misalkan ya, seperti itu untuk remaja. Untuk dewasa ya bagaimana kemudian kita ini dalam setiap tindakan kita, perilaku kita ini juga mengarah kepada kesetaraan gender. Misalkan nih ya, kalau saya mengajar di kelas, saya pastikan bahwa mahasiswa saya mau laki mau perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama dari saya. Misalkan ketika diskusi, saya berikan kesempatan kepada teman perempuan, kepada teman mahasiswa laki-laki untuk memberikan pendapat. Nah itu bagian dari bagaimana mengimplementasikan gender dalam misalkan pembelajaran. Tidak hanya strategi pembelajarannya saja, tetapi materi. Misalkan saya mengajarkan misalkan sejarah peradaban Islam, saya akan ceritakan bagaimana mana sih dari sejarah peradaban Islam ini yang sudah yang adil gender dan yang bias gender. Saya berikan pemahaman seperti itu. Nah itu jadi memulainya kapan dan dari mana atau kapannya ya sedini mungkin. Bahkan kalau
Nah, apalagi sudah mahasiswa ya, belum tahu membedakan, ya segeralah mencari pengetahuan itu lalu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Sehingga gender itu tidak hanya pengetahuan kognitif semata, tetapi kalau dalam bahasa orang pendidikan itu juga tercermin pada sikap dan pada perilaku. Itu yang justru di situ itu ya. Kalau orang hanya tahu gender, pengertian gender, membedakan gender, tapi dalam sikap dan perilakunya tidak mencerminkan itu, ya sesungguhnya belum disebut dengan sadar gender. Begitu Mbak Sakti. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah nih masih banyak yang belum sadar gender gitu ya Bu, karena mungkin belum tahu buat apa sih kita buat kesadaran kesetaraan gender itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu manfaat kita tahu kesetaraan gender ini Bu. Manfaatnya banyak sekali ya. Satu, manfaat yang bisa diterima adalah kerjasama. Jadi di dalam kesetaraan gender ini tentunya aspek kerjasama sangat dibutuhkan ya. Kerjasama baik laki-laki ataupun perempuan, kerjasama antara orang tua dengan anak gitu ya. Kalau di dalam keluarga, kerjasama antara pimpinan dan juga seluruh karyawan, staf dan seluruh elemen yang ada di dalam komunitas itu juga dibutuhkan. Nah, yang pertama kerjasama atau manfaatnya. Yang kedua adalah mewujudkan keadilan bersama. Jadi tidak ada para pihak yang merasa didolimi, tidak ada merasa pihak-pihak yang kemudian tidak dilibatkan, tidak ada pihak-pihak yang merasa diremehkan ketika kesetaraan gender ini sudah diwujudkan sebagai gerakan bersama. Itu diantara manfaatnya. Contoh kecil nih ya, kalau di dalam keluarga misalkan ya, ketika punya anak laki dan anak perempuan, sementara di dalam keluarga itu banyak hal yang harus dilakukan ya. Contoh misalkan bebersih rumah gitu ya. Jangan selamanya yang dilibatkan dalam menjaga kebersihan rumah hanya anak perempuan, tapi bagaimana anak laki-laki juga dilibatkan. Itu menjadi sangat penting ya. Saya sangat hargai itu ya, dan orang tua harus memberikan apresiasi ketika misalkan anak laki-lakinya juga terbiasa ikut menjaga kebersihan rumah. Itu hal penting begitu ya. Itu diantara. Sebaliknya memasak juga, jangan yang diajari masak hanya anak perempuan. Toh orang bisa belajar masak itu adalah bagaimana mensupport seorang anak punya kemandirian ya. Kemandirian, suatu saat dia dewasa pun dia merantau, dia bisa masak, kan dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi jangan dipandang bahwa masak itu adalah pekerjaan perempuan. Karena kita lihat para chef yang handal itu juga ada chef laki-laki kan begitu. Jadi itu dia di dalam keluarga pun mulai ajarkan bahwa memasak, menjaga kebersihan rumah itu adalah bagian kewajiban dan tanggung jawab bersama, baik laki atau perempuan, baik suami, istri, anak laki atau anak perempuan. Seperti itu. Oke, itu manfaat yang sangat luar biasa dan sangat dekat dengan kita ya Bu. Betul. Kemudian kira-kira langkah apa saja sih Bu untuk memulai kesadaran kesetaraan gender mulai dari diri kita pribadi dulu ya Bu? Ya, langkah pertama yang dilakukan dari diri sendiri itu tentunya ketika kita tidak merasa tidak nyaman dengan satu hal, itu menjadi satu turning point, jadi langkah awal kita untuk beranjak kepada kesadaran kesetaraan gender. Contoh nih, kalau misalkan keluarga misalkan ada yang masih bias gender ya, belum sadar gender, misalkan bahwa setiap urusan domestik misalkan dibebankan kepada anak perempuan. Lama-lama kalau kita menjadi anak perempuan dan dalam kondisi seperti itu pasti nggak nyaman ya. Loh, kok semuanya ke saya sebagai anak perempuan? Loh, adik saya atau kakak saya yang laki-laki ngapain? Nah, kan mulai ada ketidaknyamannya. Justru ketidaknyamanan itu bisa menjadi start point untuk melangkah kepada kesadaran gender. Misalkan nih, bisa memberikan pemahaman kepada adik, kakak, atau bisa jadi menyampaikan kepada orang tua dengan mungkin mulai bertanya dulu, misalkan
apakah iya kalau masak atau nyapu itu adalah tugasnya perempuan, sementara apa iya kakak dan atau adik yang laki-laki tidak bisa melakukan itu. Nah, dimulai dari hal-hal kritis yang kecil itu bisa terbentuk yang namanya kesadaran gender gitu ya. Jadi saya misalkan contohkan di rumah itu, kalau anak saya laki-laki misalkan makan yang ada bungkusnya, kemudian dia buang sampah sembarangan, kemudian saya ingatkan, kakak kok buang sampahnya sembarangan, coba ditaruh di tempat yang semestinya gitu ya. Lalu kok dia tidak beranjak gitu ya. Dulu masih ingat awal-awal cerita, kemudian dia sadar gender di rumah itu ya. Manggil adik perempuannya, adek, oh, kenapa kakak manggil adek? Buangin ini bun. Oh, yang makan siapa? Kakak. Yang punya sampah siapa? Kakak. Kenapa adik yang dipanggil? Nah, itu artinya mengawali bagaimana setiap orang harus punya tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu bagian dari membangun kesetaraan gender ya. Jadi langkahnya seperti itu, dari awalnya ketidaknyamanan justru dari situ menjadi start point kita bisa melakukan kesadaran kesetaraan gender. Ya. Oke, setelah kita sadar secara individu nih, kita kan ada di lingkungan kampus sebagai mahasiswa dan juga dosen. Jika dilihat di lingkungan kampus, kira-kira ada nggak sih Bu penyelewengan dari kesetaraan gender ini? Ya, pastinya dalam proses ada ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada, karena yang namanya kesadaran kesetaraan gender itu suatu proses yang terus-menerus harus dilakukan. Tidak ada kata final ya. Dalam menuju proses ke sana tentunya masih ada hal-hal yang barangkali tidak adil gender. Contohnya bisa jadi satu, perlakuan terhadap mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki, baik sesama mahasiswa sendiri atau misalkan antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan dosen. Bisa jadi terjadi masih ada hal-hal yang belum adil gender. Contohnya misalkan kalau dengan sesama mahasiswa masih ada misalkan bahwa segala tugas dibebankan kepada teman perempuan. Misalkan kalau tatap muka offline gitu ya, tatap muka offline di mana misalkan di ruangan yang di mana ruangan itu kuncinya ada di sekretariat dekanat misalkan. Terus yang suka disuruh-suruh ngambil kunci adalah teman perempuan katanya. Itu yang perempuan saja, itu bagian dari ketidakadilan gender. Nah, kecuali itu kesepakatan digilir, yang mata kuliah ini yang ambil si A yang kebetulan perempuan, nanti si B yang kebetulan laki-laki. Itu bagian dari proses kesetaraan gender. Tapi kalau hanya si A terus yang diperlakukan seperti itu namanya ketidakadilan gender. Kan di dalam kelas ada laki dan ada perempuan. Ya kecuali kalau kelas itu memang menuntut semuanya perempuan, itu beda lagi ya, beda lagi. Nah, terus kemudian di dalam pergaulan sesama teman mahasiswa, di mana misalkan punya relasi kedekatan, bisa jadi ada toxic relationship. Misalkan kalau sudah dekat, misalkan kamu nggak boleh ikut ini, nanti kalau ikut ini nanti kamu nggak jarang ketemu dengan saya. Itu bagian dari toxic relationship, yang itu bagian ketidakadilan gender. Pembatasan yang dilakukan itu oleh teman dekat itu bagian dari ketidakadilan gender. Itu contoh ya, contoh. Nah, makanya teman-teman harus sadar kalau punya kawan dekat, jaminkan bahwa sudah muncul kesetaraan gender bersama ya. Tidak ada pembatasan-pembatasan yang kemudian memunculkan ketidaknyamanan atau kebebasan akademik lah ya. Misalkan mau mengembangkan diri, mau ikut UKM tertentu karena punya teman dekat kemudian tidak diperbolehkan. Nah, waspadai seperti itu. Sering itu. Kan semasa muda kita harus mengembangkan diri ya. Sepanjang itu positif harusnya didukung begitu ya, sama-sama berproses. Itu contoh kalau sesama mahasiswa. Dosen misalkan, umpama nih, andekan ada misalkan bahwa dosen misalkan ada mahasiswa ini, si bapak itu atau si ibu itu kalau mahasiswanya cantik pasti nilainya bagus, kalau ganteng nilainya bagus.
itu berarti ada ketidakadilan gender. Kenapa? Orang menilai bukan dari kualitas, dari hasil misalkan kerja ataupun akademiknya, tetapi dari fisik. Itu bagian ketidakadilan gender, ya kan? Nah, apalagi kalau terjadi misalkan pelecehan seksual, baik itu oleh mahasiswa sama mahasiswa, atau dosen ke mahasiswa, atau dosen kepada dosen. Misalkan nih, kalau sesama mahasiswa misalkan datang ke kampus, ada cowok lagi duduk-duduk, terus ada teman perempuan lewat di sweet, sementara teman perempuan itu sama sekali nggak nyaman di sweet, itu bagian dari ketidakadilan gender, ya. Bisa gitu seperti gitu. Iya, itu bagian ketidakadilan gender. Kalau di dalam kategori kekerasan seksual itu bagian dari pelecehan, ya. Iya, jadi hanya suara itu pun menimbulkan ketidakadilan gender, terjadi pelecehan kan, apalagi misalkan ditowel, yang ditowel tidak nyaman, kok towel sih, itu juga bagian dari ketidakadilan gender, gitu ya. Nah, apalagi dalam konteks yang lebih besar, ya, ini yang perlu dilihat, sehingga kenapa kampus kita mulai 2020 kemarin kita sudah punya yang namanya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, SK nomor 300 tahun 2020. Jadi di dalam kekerasan seksual itu diantaranya ada pelecehan, ada tindakan yang terparah, misalkan ya ada pemerkosaan, gitu ya. Itu kita sudah menaungi. Kalau ada itu ketidakadilan gender dalam bentuk penyelewengan seperti itu tadi, bisa dilaporkan. Lapornya kemana? Ya, bisa ke PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Salah satu titik. Ya boleh, sangat bisa gitu ya. Itu kalau terjadi penyelewengan atau ketidakadilan gender di kampus, sehingga kita semua, para mahasiswa, para dosen, para pimpinan, itu harus mensupport bagaimana mewujudkan keadilan gender di dalam kampus. Nah, ini adalah tugas bersama, tidak tugas pihak tertentu, tidak hanya tugasnya Pusat Studi Gender dan Anak, tetapi tugas kita semua, tugas bersama. Nah, jadi melibatkan para pihak, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Ya, tadi Ibu juga menyampaikan jika terjadi penyelewengan bisa hubungi Pusat Studi Gender, Ibu. Ada call centernya atau nomor yang bisa dihubungi nggak, Bu? Selama ini kita memang belum punya call center, karena memang setelah SK ini kami masih punya PR, terus terang saja ya. PR-nya adalah menindaklanjuti dengan membentuk yang namanya ULT, Unit Layanan Terpadu. Nah, ini masih ongoing proses, karena ULT ini kan harus melibatkan para pihak yang punya keahlian tertentu, dan tidak hanya keahliannya saja, tapi punya integritas, punya komitmen untuk ikut bagaimana mengawal kesetaraan gender, keadilan gender di dalam kampus, termasuk bagaimana kampus ini adalah ramah ramah dan tidak terjadi kekerasan seksual. Untuk UIN Wonosobo sendiri, Bu, tadi kan disebutkan bahwa SK rektornya baru turun tahun kemarin, Ibu, 2020. Apakah kampus kita sudah menyediakan ruang yang ramah gender? Kalau ruang ramah sebetulnya kita sudah mulai, terutama akhir-akhir ini ya, banyak sekali ruang terbuka yang kita lakukan. Contoh nih, kantor hari ini kita tidak ada sekat-sekat. Itu adalah bagian bagaimana mewujudkan kantor dan kampus yang ramah gender. Kenapa? Semakin meminimalisir sekat, itu aktivitas seseorang akan terlihat oleh publik, ya kan? Nah, jadi itu diantara cara bagaimana kita tidaknya mewujudkan kampus yang ramah gender. Ya. Kalau ada sekat-sekat, apalagi sekatnya dalam bentuk tidak terlihat dari luar atau tidak terlihat oleh orang lain, itu kan bisa jadi atau memungkinkan terjadinya ketidakadilan gender. Nah, tapi ketika seperti ini kita sama-sama antara pimpinan dan staf dalam kantor yang ruangannya tidak tersekat, itu jadi aktivitas apapun setiap orang bisa melihat. Nah, itu adalah bagian dari cara mewujudkan kampus ramah gender. Itu kalau ruangan kantor ya. Kemudian ruangan yang di luar, misalkan
banyak taman-taman hari ini yang dibuat. Tamannya juga luas, kemudian ada penerangan yang cukup, ada CCTV yang cukup. Itu adalah juga bagian cara bagaimana itu adalah ramah gender. Tidak hanya ramah gender bagi orang-orang yang dalam tanda kutip diberikan kesempurnaan dalam fisik ya. Tapi misalkan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, kan ada di depan bisa lihat ya, ada jalan yang tidak bertangga tetapi bisa dilalui dengan misalkan kursi roda atau mungkin dengan tongkat gitu ya. Kemudian di dalam kantor ada lift. Itu juga bagaimana memudahkan akses bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Lalu ada kamar mandi juga, yang kamar mandi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Itu adalah bagian cara-cara kita mewujudkan ruang-ruang atau tempat-tempat yang ramah gender. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang tadi mempunyai kesempurnaan fisik, tapi teman-teman yang punya kebutuhan khusus juga diberikan kesempatan akses yang sama. Sehingga dimanapun tempat kita beraktivitas di dalam kampus ini, kita merasa nyaman. Kalau misalkan di taman, kemudian ada penerangan yang cukup ketika ada kegiatan malam hari, pastinya orang tidak takut dong terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan ditoel orang, kan terlihat ya oleh orang lain, atau ada CCTV, jadi kan bisa dipantau. Nah, itu bagian mewujudkan kampus yang ramah gender begitu. Oke, terima kasih. Itu informasi yang sangat bermanfaat dan banyak sekali dari Bu Titi. Sebelum kita tutup, ada pesan-kesan nggak sih Bu buat teman-teman yang ada di rumah mengenai kesetaraan gender? Oke, terima kasih Mbak Septina dan tim KKN kelompok 69 yang luar biasa ini. Di kesempatan ini tentunya saya menghimbau kepada kawan-kawan yang ada di rumah dan semua siapapun yang menyaksikan ini, mari kita mulai mewujudkan kesetaraan gender di dalam masyarakat kita, di dalam rumah kita, di dalam kampus kita. Dimulai dari satu kesadaran sendiri terkait bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Menghargai itu adalah bagian step kita bisa mewujudkan kesetaraan gender. Yang kedua, bagaimana kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan ini, karena tanpa bekerja sama, bergandeng tangan, ini mustahil dilakukan. Nah, apalagi untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi ini tidak hanya menjadi tugas dan kewajibannya para perempuan, tapi tugas bersama ya, kawan, teman-teman laki-laki, bapak-bapak gitu ya, adik-adik yang laki-laki juga harus terlibat di dalam ini. Yang ketiga, tentunya selain bisa menghargai, bisa bekerja sama juga, kemudian bagaimana kesadaran gender ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi kesadaran gender ini diwujudkan dalam sikap kita, perilaku kita, dalam keseharian hidup kita. Nah, kalau itu dilakukan, setiap individu lalu memancar kepada individu lain, maka seperti pendaran-pendaran cahaya yang kemudian menerangi kesadaran gender ini, menerangi masyarakat kita, kampus kita, negara kita. Itu pesan dari saya terkait dengan kesetaraan gender. Apresiasi untuk kelompok 69 yang sudah mengawali ini, dan saya berterima kasih sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Wali Songo, dibantu setidaknya ini bagian dari sosialisasi ya, bagian dari kampanye bagaimana kesadaran gender ini bisa diwujudkan secara bersama-sama dalam ruang publik yang lebih luas begitu. Terima kasih Mbak Septina dan kelompok KKN 69. Kami juga ucapkan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi yang sangat menarik untuk kami dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.